bagus banget pakai Suyo sih. Lagi on fire. Benar. Tapi Harit Oke, lagi. Suyo lagi berarti. Tapi bedanya sekarang Suyonya nggak ada Matilda nih. Nah, kayaknya nggak bakal dipaksain juga sih. Harusnya. Tapi Suyo bagus-bagus aja Tapi sih. iya dia nggak dependen sama Matilda. Benar. Oke. Dan Todak ya, pick pertama dan kedua. Langsung ambil Valentinanya nggak sih? Poveus ya kayak tadi Poveus. Poveusnya Poveusnya Momo ya. kali ya. Tapi tadi juga benar-benar bagus karena ada Matilda sih, Wol. Iya sih. Matildanya ini sih PR, untung udah gak ada nih. Oke. Dan Suyo sih harusnya tetap ya. Suyo Lebih stabil. Atau mau Hayabusa diambil. Oh, Gatot ya. Oh, kemarin kita sempat ngeliat juga Todak yang sangat-sangat prayo terhadap Gatot kan. Yang kita pertanyakan ini Gatot kemarin nggak sempat disentuh sama sekali, tapi untuk Todak Langsung ya. sangat gitu loh. Oke. Dan AI Sports dengan ada Suyo serta ada Gatot Kaca. Ini ada Yves loh Bisa sih. sebenarnya. Bisa sih nih. Meskipun dia bisa di-read sama Gatot Kaca ya, pakai Avatar of Garden ke lini belakang langsung ya. Tapi harusnya gak jadi masalah sih. Yves still Yves, dia masih bakal ngerepotin banget dengan semua pokingan damage-nya. Ini ya, Yves yang diambil beserta dengan Poveus ya berpindah tangan kali ini. Tukerannya. Oke. Oke. Gatot Kacanya pun sebenarnya masih flex, bisa di tangan dari Hazelnut, bisa di tangan dari Momonya. Mau ambil hero buat di dulu gak? Tapi di powernya banyak sih sebenarnya ya. Iya. Ya, tadi pakai Bruno juga oke. Moskovnya. Jangan lupa Moskovnya dia juga. Tapi kayaknya Moskov ini lumayan bundir ya. Ketemu Yves. Ketemu Yves, dikejar Poveus. Ya Iritel berarti. Ya Iritel benar. Atau siapa yang lain yang mungkin jauh lebih aman ada Cloud, meskipun early game pasti bakal susah banget sih ketemu sama Harit ya. Iritel sih bisa counter Harit di lane. Oke. Sengaja bisa kabur-kaburan lah ya. Dan juga enak lawan Yves. Dia bisa kabur juga. Tapi Dan- Valentina lagi. Ya, Valentina dulu sih daripada ntar di ban gitu Valentinanya yang tadi juga sempat berulang kali kita lihat ya. Dan sekarang Valentina ini udah lebih enak dibandingkan dengan game sebelumnya ya. Karena udah ada yang pasti diambil, udah pasti dari World Manipulations. Sedangkan kalau tadi kan mau nggak mau harus ngambil Glorious Pathway doang ya. Sekarang udah lebih banyak nih pilihan-pilihannya harusnya. Itu baru 3 hero yang muncul nih. Hero untuk PS belum kelihatan apa yang bisa diambil, mungkin ultimate-nya ataupun nanti hero untuk roamnya yang bisa juga dibawakan oleh Black nanti. Sehingga Tigreal mau di-ban nggak di-ban kayaknya aman aja sih buat Todak. Oke. Tapi bisa aja sih sekarang lebih ke ban aja Tigreal-nya. Tetap ya. Karena kayak momentum juga kan yang bisa dibuka gitu. Tapi Alpha, jungle-nya yang belum kelihatan ya sebenarnya dari AI. Iya. Jadi ya udah langsung ditutup dulu nih untuk Alpha. Sementara untuk AI Sports, Gold Lane ya, Iritel kayak tadi yang bisa di-ban sekarang. Iritel dan Moskov tetap aja. Moskov meskipun bakal repot sih, tapi harusnya di tangan hero powernya dari D terutama bisa juga sih sebenarnya kalau dia pede ya. Tapi ternyata lebih ke arah Lunox ya. lagi ya. Antisipasi banget nih ke arah Lunox dari Todak. Ada senyuman maut ya. Ini kenapa Lunox lagi gitu Iya, ya? kayak langsung lihat gede kan. Lunox lo di ban gitu. Kayaknya mereka udah cari tahu based on scrim kali ya, atau based on data Atau yang kali ya. mungkin lebih ke Respect. iya respect aja sih. Oke. Dan band kelima dari Todak Malaysia, apa yang akan mereka antisipasi nih? Karena ya tadi udah ada Alpha, dan apakah hero dari PS lagi yang mereka hilangkan? Kalau hero aja PS berarti ya Haya. Haya lagi? Kalau band ke roamernya ya Tigreal. Tigreal. Atau ada concern lain ya yang dimiliki sama Todak untuk band kelima yang menjadi penentuan juga, dan Chow yang ditutup. Oke. Apa justru ntar Tigreal diambil sama Todak ya? Bisa. Mereka masih bisa naruh XP untuk Gatot Kaca gitu. Tapi bisa jadi enggak juga ya. Jadi enggak juga ya. Gold Lane lagi Iritel sih Ben. Iritel kah? Ya Iritel sih. Ya nggak sih? Iya. Ya udah paling enakin. Udah paling nyaman Ya juga. Iritel atau Bruno mungkin ya. Kalau Bruno ngeliat- Malefic Gun kan seenggaknya dia punya range lebih aman lah. Dari ngeliat game sebelumnya juga Bruno-nya masih menang laning tanpa terpick off juga selama 23 menit tadi. Tigreal nih, bener aja tadi yang tadi aku sempat bahas tuh. Iya, takutnya dia ambil Todak ya. Iya. Dan ternyata lebih waspada nih AI.
Soalnya mereka mau Povius kan, seenggaknya itu satu orang udah pasti nyamperin Tigrealnya terus. Dan ya Implosions takutnya jadi satu hal yang memaksakan Yivi-nya pakai Purify takutnya ya. Jadi better untuk di-ban aja. Dan ya Todak pick keempat mereka. Hero apa nih untuk D? Apakah dibuka sekarang atau masih menyembunyikan untuk ID-nya? Mendingan ambil buat D gak sih biar gak tetap flex. Benar. Di retail sih udah let's go. best. Tuh dia. Let's go. Nah, berarti Roamer. Ya. Roamer dan Jungle. Mm-mm. Ini kayaknya Hayabusa udah lumayan susah sih. Kena Terrifying, kena Kalau PD bisa sih kalau PD. bisa. Kalau PD. Tapi kita belum PS. Apa? Kemarin kan sempatnya pakai Hayabusa juga ya. Yang pas dia dapetin momen. Ya. Oke, kayak kalau misalkan emang mau ngambil kayak sebenarnya ya Iya. Fredrin kayak kemarin juga kayak tadi ya sempat muncul. Atau yang punya mobilitas tinggi. Hayabusa tetap CPS sih. Tapi Lancelot sekarang tuh sakit banget ya skill 2-nya. Masih? Iya loh kan ada buff juga kan. Fredrin loh beneran loh. Dan juga chip dari AI Esports dan itu bahaya loh sebenarnya. Ngebuka chip di hadapan dari Valentina itu yang pertama dan yang kedua ada Gatot Kaca di sana. Nah, salah satu kan biasanya kalau dulu ingat ya kalau chip counternya Carmilla. Iya. Tapi dari tim Liquid ID kita belajar bahwa Gatot Kaca pun mampu Betul. untuk bisa menjadi salah satu counter bagi chip dengan shortcut ya. Dan tambahin pakai Carmilla juga sekarang nih. Lah iya. Biar lengkap kan. Dua revitalize Bisa lagi loh. tuh tadi. Iya kan Akan sangat bisa ini. dua revitalize kayak tadi kan. Jadi siapapun yang ditarget, mau itu Carmilla, mau itu Gatot Kaca bisa cover mengcover dan itu justru malah jadi titik yang bisa diputar balikan gitu oleh Todak. Dan sebenarnya aku agak kurang suka sih ada chip dan juga Yves ya, karena kayak mengirimkan Yves untuk masuk ke dalam shortcut tuh kayak bahaya gitu loh. Jadi nggak bisa nyari positioning yang aman. Dan Lucas last pick untuk Todak. Oke, berarti Gatot Kacanya akan ada di tangan dari Hazelnut. Tentunya. Oke, mampukah chip ini menjadi sebuah momentum bagi AI ataukah Todak? Mereka akan bisa membawa kemenangan di game kedua ini dan tetap bertahan di lower bracket. Oke, dan menurut kalian siapa kira-kira yang bisa mendapatkan kemenangan? Apakah Todak Malaysia atau EI Esports dari Myanmar? Karena ini adalah game yang sesaat lagi kita akan segera menyaksikan match point untuk Todak Malaysia. 1 poin lagi untuk memulangkan EI Esports. Jadi mereka harus bisa memberikan yang terbaik karena di game pertama kita udah lihat ya, permainan dari Todak sudah kembali ke dalam performa yang sangat luar biasa. Jadi game kedua akan seperti apa? Alright, dan kita akan langsung melihat adanya chip ya. Mereka penasaran sih chipnya bakal bermain seperti apa. Karena kayak kalau ngeliat chip yang dulu ya sebelum akhirnya dia mulai tergeser dari meta, itu kan dia lebih ke aktif banget untuk buka-buka vision. Lagi masing-masing menandakan gamenya akan kembali kita saksikan. Oke, dan game ini juga menjadi penentuan ya, apakah memang EI Esports yang telah berjuang dari Open Qualifier harus akhirnya tereliminasi. Sementara kalau kita lihat Zayed yang kali ini juga kembali dengan Suyo-nya ya. Harusnya kalau kita bisa bilang di game sebelumnya head to head dengan Hayabusa yang notabene punya power clear yang cepat juga untuk rotasi aja dia bisa untuk memenangkan match up-nya. Sekarang berhadapan dengan Fredrin yang nggak terlalu cepat nih dari segi clear creep jungle-nya. Tapi dari player emblems memang ada Conclusive Blast ya dan juga Farmless yang dibawa. Ada inisiasi karena Oma Jenny terpaksa menggunakan flicker kah dan satu hit terakhir flicker di trigger dan Zayed hampir saja mengambil Verbitals dari tangan PS, tapi Retribution sudah nggak ada dari PS dan sekarang ada kemungkinan Zayed bisa untuk semakin agresif di area atas dari EI Sports. Oke. Trigger yang mahal sih sebenarnya ya buat flickernya Omai Jenny juga. Sejauh ini permainan agresif memang dipegang sama Todak walaupun terlihat masih belum ada first blood. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari dua tim ini mereka nggak panen point kill ya. Mereka nggak yang terlalu benar-benar team fight untuk nyari kill karena lebih ke itu antara disiplin banget atau ya hati-hati banget gitu loh. Betul. Akhirnya jadi keraguan-raguan kan kadang-kadang kalau misalkan terlalu hati-hati juga. Dan kali ini dari permainan Black untuk chip yang kita akan nantikan ya akan seperti apa. Ini masih hanya berkutat saja di area jungle miliknya sambil menunggu kehadiran dari Turtle yang pertama.
karena penguasaan dari segi pitnya juga udah mulai dilakukan oleh AI, apalagi kita tahu bagaimana Fredrin ini akan sangat kuat di dalam kontes objektif. Iya, tapi Momo juga udah join in dan sambil menunggu Hazelnut yang akan mendapatkan level 4-nya. Zam Sempoy yang sudah mengambil reward manipulations ini akan mempermudah juga untuk Todak memberikan counter setup ya dari setup yang sudah diinisiasikan oleh AI Esports. Hazelnut mencari momentum untuk membuka lini belakang dari AI Esports, tapi Zaim sepertinya tertabrak oleh Black dengan crash course-nya, mencoba untuk masuk, mengejar Momo, menjauhkan Oh My Jenny dari jangkauan teman-temannya dan membuka reward manipulations. Appraisal slot juga diaktifkan, masih menahan semua damage-nya, dan itu memberi waktu untuk Turtle di-secure oleh Zayed Sempoy, dan Black juga sepertinya akan coba ditangkap, tapi masih bisa menghindar dari Evil Queller. Satu momentum yang sangat baik untuk menggocek Evil Queller dari Zayed Sempoy. Bentar, turtle tetap didapetin sama Todak kan ya? Iya, Zayed tadi yang Tadi dapat. aku ngeliatnya turtle stolen by Madzi. Oh enggak. Kaget. Tapi untuk sekarang dari Todak, yang mereka menukarkan kembali tugas bagi seorang EXP laner ya, yang nahan damage, misalnya team fight, dan akhirnya turtle pertama menjadi milik dari Todak. Objektif yang harusnya secara head to head bisa dimenangin sama Fredrin, dan kontrol objektif dari Fredrin ini digagalin dan dipatahin. Dan kita bakal lihat nih ya, Black yang sudah level 4 sekarang shortcut sudah bisa diaktifkan juga. Dia masih menunggu momentum, tapi ya lagi-lagi sih karena Wywalk yang memang udah di nerf ya lumayan membuat dia udah nggak bisa berada dimanapun lagi secepat pada saat sebelum di adjust. Dan kali ini kedua gold laner masih ditinggal, cukup aman juga untuk Alita dan juga Di. Tapi ya jangan lupakan nih power dari Zaim dan juga Hazelnut yang bisa sewaktu-waktu hadir ke arah bawah, mungkin karena sekarang mungkin Di sudah mulai menerima banyak pokingan damage, dan ya ada setup yang dipersiapkan di area river. Yap, dari Di, ya itu dia Di yang memang selalu kehadiran tamu tak diundang, tapi setidaknya dia selalu bisa bertahan loh. Iya. Itu yang terjadi pula di game pertama tadi. Dia ditabrak-tabrak, bantuin juga dengan adanya jungle-nya, tapi dia masih survive dan masih aman. Dan bahkan kali ini di area top ya dibiarkan terlebih dahulu antara Phoveus dan juga Lucas, walaupun sebenarnya secara head to head ini Phoveus agak sedikit lebih diunggulkan ya di atas dari Lucas. Tapi ya masih baik-baik aja, ada sedikit freeze juga yang dilakukan, sehingga kali ini Turtle yang akan muncul sebenarnya dekat juga sama lane dari EXP-nya, jadi akan semakin mudah lagi untuk Madzi dan juga sosok dari Momo untuk bisa langsung membantu area dari Turtle yang akan langsung harus jadi kontes. Iya, ada bantuan ya yang diberikan oleh Zayed terutama untuk bisa fast clear di area atas agar satu dari Todak jauh lebih siap lagi. Seperti sekarang nih, di mana Zaim membuka vision sekarang bagian depan, ada Black yang muncul dari bagian belakang tapi membuka double vision Scorpion. Zaim Sempoy yang membayang-bayangi terutama dengan Momo, tapi somehow ada pick off yang kembali didapatkan dengan Black yang membuka satu shortcut, dan itu memberikan bantuan kepada sosok dari Alita mengeksekusi Zayed. Wah, ini yang akhirnya tadi aku bilang Madzi-nya dapetin Turtle dan ternyata dapetnya di turtle kedua. Wow, Kok bisa ya? bisa ya. Madzi yang dapat Iya, ya, Madzi sesuai ya. sama yang tadi sebelumnya kita lihat ya. Dan kali ini Di yang bakal coba untuk langsung digeng dengan ada 4 pemain, ditabrak lagi dan mencoba untuk kabur walaupun tidak ada jalan untuk pulang bagi sosok dari Di. Dan kali ini AI Esports mendominasi dengan 3 poin kill yang sudah mereka amankan di 5 menit pertama. Dan bahkan mereka juga dapetin Turtle. Iya, ini cukup merepotkan buat Todak ya, karena sekarang kondisinya di awal game adalah AI yang berhasil memenangkan match up early gamenya. Sementara Todak, kalau kita bahas ya mereka memang coba untuk dapetin objektif yang kedua tadi. Masalahnya memang Black yang bisa berada di manapun sih. Itu yang membuat kerepotan lagi-lagi. Apalagi dengan shortcut yang dia buka juga fokusnya karena Zayed yang kalau dia lepaskan dia juga bakal kehilangan Turtle. Sementara kalau dia tahan, damage dari Alita sangat-sangat menyakitkan, dan 2 poin kill untuk Alita membuat dia leading meskipun nggak terlalu jauh dari Di Sempoy yang baru saja tereksekusi. Tapi kali ini kita lihat keberadaan dari seorang Black yang masih belum diketahui oleh member-member dari Todak nih. Yap. Dan sekarang dari bagaimana satu buah wave di area bottom lane akan coba untuk langsung dikawal terlebih dahulu, saling bertabrakan. Dari bagaimana pula Momo yang memang bertukar lane nih ya, karena Madzi-nya udah mulai di bawah untuk berhadapan dengan D-nya. 17 detik menuju ke arah Turtle yang ketiga. Akan menjadi perebutan seperti apa, karena sejauh ini kalau kita ngelihat sebenarnya zoning out yang dilakukan sama Todak ini juga cukup bagus untuk bisa megangin ke arah PS, tapi bukan PS ternyata perkara untuk bisa mencuri ke arah dari Turtle-nya. Tadi Madzi yang dapetin last hit-nya, dan
Terlihat bagaimana dari kedua belah tim sudah mulai masuk ke area dari turtle-nya. Clear cepat dilakukan dulu oleh AI Esports menginjak ke arah tengah. 4 pemain yang sudah siap akan coba untuk di-poke lagi, di zoning out lagi dengan adanya sebuah infernal person, tapi Momo Senpoi mencari positioning. Blacknya udah mulai ketahuan di paling belakang, dimana dia akan menjadi targeting utama. Dan lihat kali ini sudah mulai kembali adanya pencurian terhadap dari turtle yang bisa diamankan pula oleh AI Sport, dan bahkan Remote Manipulation telah membuat dari Zahid Senpoi tidak bisa bergerak lagi lebih leluasa, dan Alita berhasil untuk bisa mengeluarkan satu buah Zaman Force sehingga adanya pengambilan terhadap purple buff. Pencurian yang begitu mahal bisa dilakukan oleh AI Sport di-convert lagi menjadi kemenangan kecil bagi mereka. Dan 4-0 sementara dari segi poin killnya, dari segi objektif dari Turtle juga unggul dari AI kali ini dengan 2.600 yang dikantongi. Dan bahkan yang cukup krusial adalah dari satu buah outer middle turret yang hancur milik dari Todak. Dan di area bottom lane kali ini masih coba untuk dicicil-cicil lagi. Dan harusnya outer turret milik dari Todak pun sudah berhasil untuk dihancurkan. Walaupun dari Momo kali ini mencoba untuk kabur terlebih dahulu dengan advantage yang dimiliki. Tapi lihat bagaimana damage dari satu buah shockwave blast yang begitu menyakitkan. Mood dari Alita kali ini pun harus hilang walaupun pertukaran nyawa terjadi. Tapi itu adalah hal yang worth karena shutdown yang diambil oleh Alita. Ya, tapi masih belum berhenti di sana. Karena sekarang terlihat memang Hazelnut juga membayang-bayangi PS yang coba untuk menyelamatkan outer turret mid lane dari tangan Zahid Senpoi. Dan kali ini memang AI Sports yang kembali masih leading hampir di angka 2000 gold. Masalahnya Zaim yang kali ini nggak coba ambil reward manipulation, tapi dia lebih prefer untuk ambil shortcut agar bisa juga nih memberikan efek kejut karena teman-teman dari AI Esports. Dan itu yang harus diwaspadai oleh mereka karena nggak hanya dari Black saja yang memegang kendali dari shortcutnya, tapi kali ini Zaim juga bisa memberikan efek kejut yang sama. 20 detik menuju ke arah Lord yang pertama. Tapi menurut aku Todak masih punya chance sih untuk bisa kontes juga. Meskipun secara power pastinya Fredrin dari PS ini bakal jauh lebih kuat nih untuk megang tarik ulur keberadaan Lord yang pertama nanti. Dan gimana cara nanti Todak untuk bisa memainkan landing jauhnya, terutama karena hadirnya chip yang bisa berada dimanapun. Mereka harus sadar sih, nggak boleh sendirian berada di landing jauh. Ya, ini Zaim jauh juga mainnya. Di depan orange buff, dia udah mulai mencoba untuk mencari informasi keberadaan, karena dia punya shortcut ya, makanya dia benar-benar ada di paling depan juga. Dan Lord sekarang sudah muncul, PS yang coba untuk mengontrol tersebut dengan Todak yang tidak akan membiarkan harusnya Lord ini pun jatuh ke tangan dari AI. Iya, untungnya udah full juga Ghost dari Momo dan ada Black yang terekspos. Belum ada follow up di sana, masih tarik ulur sih harusnya ini. Dan terbuka satu vision ke arah bagian bawah, tapi apakah Zaim tepat waktunya untuk bisa fokus dan Avatar of Guardian yang dibuka, tapi Lord di-secure oleh PS. Justru kali ini malah mendapatkan satu poin kill. Pertukaran memang ada dengan Momo dan juga double kill yang diamankan oleh Oh My Jenny. Meskipun gak hanya itu, triple kill pun dia kantongi menuju ke arah target keempat karena Zahid terlihat dan menjadi last man standing untuk Todak Malaysia yang sudah mulai dikejar dari segala arah dari Oh My Jenny dan juga PS serta Matzi yang menutup pergerakan dari Zahid. Mampukah dia selamat dari sergapan 3 member AI Esports? Harusnya enggak ya, karena Zahid kali ini bakal coba untuk dipegangin lagi. Ternyata masih bisa mencoba untuk menggocek terlebih dahulu. Walaupun ada sedikit lagi efek town dan juga adanya airborne evac yang membuat kali ini dari Zahid satu hit terakhir Pressure Rat dan juga Unstoppable berhasil didapatkan oleh Oh My Jenny. Lordnya pun muncul di top lane. Wah, ini bahaya banget sih, karena memang tadi momentum dari Zaim yang membuka shortcutnya agak sedikit telat ya, membuat AI Esports mendapat keuntungan berlipat ganda dengan Lord yang sudah mereka secure dan juga adanya reward operations yang memang mengunci para fighters dari Todak. Ini yang bakal membuat mereka dalam tekanan, terutama untuk di Lord yang sekarang mendekat dengan gak ada evasi dari base turret. Dan Super Opinion kedua sudah mulai muncul lagi, akan cukup berbahaya untuk bisa menyelamatkan nyawa dari member-member Todak, terutama ada di bagian depan sana karena kembali terkunci dengan reward operation. Hazelnut mencoba untuk menahan semua damage yang diterima. Momo masuk dengan Unleash the Beast, Vengeance diaktifkan tapi gak ada yang bisa dilakukan oleh Momo. Dia pun akan dimakan hidup-hidup oleh AI Sports. Yes, dan 2 pemain hilang dari Todak. Ini menjadi sebuah titik balik yang dimana riset yang aku pertanyakan tadi ini benar-benar bisa dilakukan sama AI. Ya. Kak benar-benar bermain sangat objektif dan juga outstanding gameplay ini dari Oh My Jenny. Positioningnya aman banget dan bahkan triple kill. Dan kali ini dengan adanya Zaman Force dikombokan dengan remote manipulation dan bahkan dari Zaimnya pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
kali ini fokus dari Todak hanya untuk bisa melakukan defensif terhadap base turret yang mereka miliki. Lihat Lord advantage ya, ada di angka 9.000 dan itu bakal memperjauh banget sih ya gap yang ada ya. Harusnya sekarang terpaut sekitar hampir 6.000 gold dan itu keuntungan yang berlipat pastinya hanya dengan Lord yang pertama saja. Dari item builds memang ya ada perbedaan yang cukup signifikan, tapi untungnya Suyo dari Zayat ini masih leading gold di atas dari seorang PS. Tapi ya teman-temannya benar-benar cukup jauh, gapnya ada di angka 2000-an gold semuanya. Mungkin kalau kita bisa bahas, semakin penuh lagi items yang dimiliki oleh Medzi terutama, dia nggak bakal mudah untuk bisa di pick off dan bakal menjadi sosok yang sangat-sangat mengganggu kali ini belakang dari Todak. Karena siapapun bisa dipegangin nih sama Medzi yang sekarang sudah hampir menuju ke arah item keempatnya yaitu Winter Crown. Dan kita bakal lihat gimana Todak coba untuk memainkan mid game-nya. Karena sekarang memang mereka udah dibuat kebingungan nih. Zai memang bisa mengambil shortcut, tapi ketika nggak ada population pun akan cukup berbahaya. Dan Momo terpaksa membuka Unleash the Beast, menjauhkan dirinya dari jangkauan PS yang tadi sempat megangin dengan energi eruption. Oke, Lordnya udah mulai muncul. Ini Lord yang enhance, yang udah mulai langsung di setup terlebih dahulu oleh AI Esports. Dan harusnya tidak akan ada upaya kontes sih dari Todak, karena lihat zoning out bukan cuma dari Medzi, tapi dari Oh My Jenny juga yang ngasih poke damage terus-terusan dan di commit all in begitu saja dengan Zaman Force. Dan di Sempoy mencoba untuk mengincar dari belakang, cukup berbahaya kali ini, mencoba untuk masuk lagi. Justru Momo Sempoy harus hilang untuk kelima kalinya. Ini menjadi hal yang cukup krusial di waktu Todak, mereka harus defense. Harus defense di Lord yang enhance ini. Ini bakal jadi defense yang gak terlalu mudah ya, karena lagi-lagi kalau kita bicara gap yang sudah cukup jauh, ini akan mempermudah pasti AI untuk menabrakkan diri mereka. Dan sekarang maju bersamaan dengan satu flicker kreatif kan, Global Position dibuka. Dan justru lihat di bagian bawah Alita menari-nari dengan Zaman Force yang langsung menuju ke lini belakang dari Todak. Meskipun ada Black yang tereksekusi, tapi nggak terlalu lama karena ada pertukaran dengan satu avatar kemudian melarikan diri Hazelnut menjauh. Dan justru Todak lah yang keluar sebagai pemenang dari teamfight di dalam area high ground mereka. Mereka berhasil mengantisipasi. Momo mencoba untuk mencari pertukaran kembali dengan Unleash the Beast. Dia mencoba untuk mencari target ini belakang, tapi masalahnya malah Momo juga turut hilang. Pertukaran dengan PS dan Medzi. Winter Crown sudah nggak ada. Ada 3 member yang hilang dari AI Esports. Dan sekarang Hazelnut yang memegang 2 player dari AI Esports itu bakal juga turut hilang dengan double kill di tangan Alita. Wah, 3 tukar 3 ya, dan akhirnya ini ngebuat dari Todak yang tadi sempat dapetin kemenangan kecil atas teamfight ya, ini dinetralisir lagi dan bahkan dimenangkan dari AI karena base turretnya udah hancur. Akan menjadi harapan bangsa pastinya bagi Todak untuk bisa melakukan defensif. Zaman Force telah di pop up, tapi belum ada super wave minion juga yang akan masuk di area tengah dan atas. Masih coba untuk langsung dikawal pula oleh AI Esports, dan mampukah Todak bertahan? Wah, untungnya timingnya tepat ya, dengan Momo yang hadir kembali. Itu tadi nyaris saja bisa untuk diratakan base dari Todak pada saat Lord kedua yang berhasil memang dimaksimalkan. Memang perlawanan dari Todak itu udah mulai berasa ya pada saat teamfight di dalam area high ground tadi, dan mereka berhasil mendapatkan keuntungan. Tapi sedikit overreaction yang dilakukan membuat mereka kembali mengalami kerugian. Dan ya memang ada 3 tukar 3, tapi masalahnya 2 base turret nih, dimana 2 base turret ini juga berpengaruh dengan Lord selanjutnya ya, karena keberadaan base turret itu ada di lane yang cukup jauh dari Lord yang di bagian bawah. Ini yang bakal bisa dimaksimalkan lagi oleh AI Esports, karena jujur mereka jauh lebih siap nantinya dari semua spell yang sekarang udah digunakan. Di 40 detik lagi harusnya udah available semua sih. Ini reset lagi ya buat keduanya. 5.000 gold yang sekarang dipegang oleh AI. Apalagi dari segi itemization juga udah hampir mumpuni semuanya. Ada Winter Crown yang terselip di tubuh dari Medzi, yang akan membuat dirinya akan jauh lebih bertahan lagi di lini paling depan. Dan ini dia item yang sangat-sangat dibutuhkan oleh dia, adalah si Halberd, untuk bisa mereduce pastinya dari segi lifesteal, dari segi up short shield damage juga. Dan menuju ke arah Magic Blade, Rust Gold Meteor kah yang akan menjadi pilihan berikutnya? Magic Set kalau diaktifkan, Todak mereka akan melakukan kontes paksa harusnya, karena Momo Sempoy sudah bakal berada di paling depan juga sekarang nih. Masih belum ada inisiasi berlebih lagi karena Lord sekarang sudah muncul. Ya, dan sekarang kita lihat nih, apakah memang setup dari AI Esports akan sangat sulit untuk bisa ditembus oleh Todak. Karena lagi-lagi Black ini yang menjadi salah satu yang membuat AI Esports berhasil mendapatkan objektif demi objektif di Lord sebelumnya. Dan sekarang kita bakal lihat Todak mencoba untuk mencari titik celah terlebih dahulu. Oke, Medzi di bawah sendirian, Flicker terpaksa
Diinisiasikan untuk bisa disengage. Zaman Force dibuka. Setelah Reward Populations menangkap 2 player dari Todak. Tapi masalahnya sekarang jadi dipaksa untuk mundur. Dan lihat gimana monster kill dikantongi oleh Alita. Meskipun Alita pun tershutdown serta dengan Black. Dan turnover yang begitu mahal. Karena sekarang PS yang kembali mendapatkan Lord yang keempat, yang ketiga. Dan mau coba escape tapi nggak terlalu lama. Karena Momo juga di sana berhasil mencabut nyawa dari PS. Dan 3 tukar 2. Setidaknya kali ini Todak bisa mendapatkan kemenangan dari segi team fight-nya. Walaupun Lord masih pun jatuh ke tangan dari AI Esports. Tapi ya, distraksi kembali terlihat bagaimana laju dari Super Wave Minion pun membuat Todak mereka harus pulang. Mereka harus mendefend terlebih dahulu. Dan berarti waktu tercepat adalah Black yang akan hadir di dalam 4 detik. Masih ada Y-Walk harusnya untuk bisa join the fight dengan lebih cepat juga. Kalaupun nantinya PS udah hidup, ini kan ada shortcut. Iya, ini kayak bakal reset sih sebenarnya ya. Ini bisa di-clear di sini di tengah. Iya, ini kayak bakal reset lagi sih. Bakal coba di-clear cepet. Karena belum evolve juga kan. Jadi 2 member yang ada di dekat Lordnya juga nggak bisa nambahin damage reduction gitu yang dimiliki sama Lordnya. Sehingga bakal nunggu momen lagi. Memang masih di Super Wave Minion kedua ya. Harusnya masih muncul barusan. Dan kita bakal lihat nih apakah memang ada inisiasi dari AI Esports. Karena mereka udah hadir kembali dengan 5 membernya. Tapi jujur barusan tim fight-nya bagus banget sih Todak. Mereka sadar bahwa ya targeting ke arah Alita lah ini yang paling penting ya. Alitanya udah ke-trigger juga dari Purify-nya. Dan sekarang kita bakal lihat nih. Masih dipaksakan dengan adanya satu conceal play Black menuju ke lini bawah dari Todak. Ya ada conceal tapi kayaknya nggak bisa dipaksain juga sih. Masih terlalu kuat pastinya bermain di area high ground dari Todak. Wave-nya juga masih bisa di-clear perlahan-lahan. Lord sebenarnya masih lama, tinggal menarik ulur lagi berarti. Bagaimana caranya menembus lini pertahanan dari Todak dan memancing keberadaan pemain-pemain dari Todak untuk keluar dari area persembunyian mereka. Tapi kalau aku lihat ya ini Zaim selama dia ngambil reward manipulations itu team fight-nya jadi kuat banget sih Todak ya. Dan berulang kali kita lihat juga tadi dia berhasil. Black di bagian belakang terlalu dalam sepertinya, tapi nggak ada follow up di sana dan hanya untuk beberapa kali memberikan poking damage saja ke arah base turret bottom lane. Base turret terakhir yang tersisa dari Todak. Dan itu pun adalah base yang berjauhan dari letaknya Lord keempat nanti yang muncul di area atas. Ini akan coba dimaksimalkan pastinya oleh teman-teman dari AI Esports. Tapi mereka tahu dan sadar bahwa itu nggak mudah. Sehingga mereka langsung disengage karena 38 detik lagi menuju Lord yang selanjutnya. Great Dragon Spear ternyata menjadi pilihan terakhir ya untuk setelah terlihat adanya satu shoes yang dijual. Ada boots yang dijual juga. Jadinya ada Great Dragon Spear untuk bisa menambahkan kembali dari movementnya setelah heavy crossbow dibuka. Begitupun dengan adanya template sekarang lebih ke Oracle untuk item terakhir bagi sosok Haris. Oracle ya lagi-lagi. Jadi satu item yang memang akan membuat Haris ini lebih sustain lagi ya dengan efek shield yang dia hasilkan baik dari Blood Wings-nya ataupun dari Chrono Dash-nya. Tapi nggak hanya itu sih, ini bakal jadi kontestasi yang cukup panjang. Karena mungkin untuk kali ini Todak nggak terlalu perlu mikirin laning bawahnya. Itu yang akan ngebuat Todak bakal lebih fokus untuk bisa gimana caranya mereka mencari celah memenangkan team fight-nya lagi di area Lord setup-nya. Dan semakin masuk ke arah late game udah pasti Lord juga akan memberikan damage semakin sakit ke arah PS. Karena balik lagi tergantung persentase dari HP player yang menahannya. Dan inisiasi dan juga setup sudah dibuka oleh AI Esports. Ya dan apalagi ini Hazelnutnya udah kegerus banget ya HP-nya. Wishing Lantern soalnya. Wishing Lantern glowing bakal makin berat lagi. Dan Commit menuju ke arah dari Avatar of Guardian-nya juga mencoba untuk langsung aja ada team fight paksa. Dan bahkan Hazelnutnya pun harus dihilangkan. Mereka dikeluarkan Oh My Jenny terkena shutdown. Di arah belakang D-nya free hit. Dan bahkan kali ini membuat dari Todak pun berhasil untuk bisa memenangkan adanya kemenangan kecil. PS belum ketahuan positioningnya. Recall gagal dilakukan dan bahkan take over. PS berhasil untuk bisa mendapatkan Lord milik dari AI walaupun mereka kehilangan 4 pemain mereka. Take over yang begitu manis PS. Hampir saja menjadi mimpi buruk untuk AI Esports. Tapi satu momen retributions meskipun mengorbankan nyawanya itu menjadi nyawa tambahan untuk AI Esports. Meskipun untuk kali ini lihat gimana di Sempoy dan juga Zaim yang langsung mencoba mengeliminasi Lord secepat mungkin agar mereka mendapatkan waktu untuk memakan banyaknya objektif struktur bangunan dari AI Esports yang sekarang masih dengan 4 player yang maksud aku yang bisa mereka paksakan untuk mengambil minimal inner turret dari masing-masing lane-nya. Yes, dan menjadi titik balik bagi Todak. Dan mereka tadi kehilangan banyak banget kesempatan untuk bisa dapetin keunggulan. Tadi gapnya sampai ke 5.000 ya. Bahkan Lord advantage-nya sampai ke 9.000. Dan sekarang walaupun di menit ke-21 gold ini tidak menjadi pengaruh
untuk dari segi item ya terutama. Tapi ini menandakan bahwa Todak mereka udah mulai bangkit dan terlihat bagaimana di Sempoi ini memegang dan mengemban tugas yang begitu tinggi gitu loh. Dan di saat kayak dianya free, itu bakal enak banget kayak tadi tanpa ada yang bisa menyentuh dirinya. Iya, memang tadi gangguan tuh diterima sama AI sehingga mereka kedistraksi dari dia yang free hit gitu kan. Karena tadi Gatot-kacanya udah loncat, Zahid juga udah langsung loncat, dan bahkan Momo yang kita tahu sendiri ketika dia Unleash the Beast itu hitboxnya gede banget kan. Itu bener-bener ngacauin banget sih kalau menurut aku untuk strategi yang tadi coba dimainkan oleh AI Esports ketika mereka mancing member-member dari Todak untuk masuk ke dalam area Lord Pit. Dan itu yang membuat di bener-bener bebas banget. Finishingnya juga didapatkan ke arah member-member penting, terutama Alita yang tadi langsung meledak ya kena heavy crossbow ya. Dari Oracle-nya berarti nggak terlalu bisa nutup damage yang begitu besar dari adanya heavy crossbow di Sempoi. Dan memang dari damage terlihat masih Alita nomor 1 dengan total 103.000 damage selama 22 menit ini nih. Iya, tapi kayak ternyata damage tertinggi dari Todak itu di Lukas ya. Iya. Dari tadi soalnya dia aktif banget buat mengincar-kincar ini belakang. Terus juga ngasih poke damage, ngasih badannya. Dan ini akan menjadi game terpanjang kah di hari ini? Karena tadi kita di 25 menit ya. Betul. Ini nambah lagi sih harusnya. Kemungkinan bakal nambah sih. Menurut aku juga di Lord ke berapa nih? Lord ke-5 nanti ya. Itu juga nggak bakal mudah sih untuk diambil sama AI ataupun sama Todak gitu. Karena dua-duanya udah punya kemampuan yang sama untuk bisa menang teamfight. Oke, ada council play yang dilakukan dan seperti langsung disengage ya. Nggak boleh sampai bisa ketangkep pastinya. Mau itu PS pun menurut aku bisa dilumat sini. Jadi jangan sampai member-member dari AI ataupun Todak dimakan sendirian ketika ada council dilakukan. Dan kayak setiap tunnel ya, setiap dari Y-Walk yang ada itu dijagain ya? sih Dicek tadi. ya? Dijagain kayak tadi tuh ada Momo kan, siap tuh di area rumputan tadi karena dari Black Cat tadi mau coba untuk rotate ke sana. Iya. Tapi ternyata dijagain dengan begitu baik. Lane atas dulu nih PR bagi Todak kalau misalkan mereka mau paksa teamfight lagi di area Lord. Iya, tapi masalahnya siapa yang ditugaskan nih? Zahid kah? Zahid yang muncul kayak bakal coba langsung di all in ya Lordnya. Tapi ya itu masih butuh waktu sih. Karena di menit ke-23 HP dari Lordnya udah di angka 60.000 kan. Jadi gak bakal mudah untuk teman-teman dari AI Esports juga langsung nge-burst ke arah Lordnya. Masalahnya memang lagi-lagi di lane yang jauh itu akan mendorong terus-menerus nih. Karena kondisinya udah kalah kan dari base turret yang udah hancur. Dan kita bakal lihat nih Immortality udah terbalut di 3 player. Oke. Lihat Zaimnya di mana? Zaimnya ada di sana. Iya, dia nunggu siapa ya? Dia di area purple. Dia mau coba untuk tabrak dari belakang gak sih? Dia punya shortcut kah? Punya shortcut kah? Belum tahu sih, kita belum lihat ya. Tapi kalau dia nggak punya shortcut, resiko banget ya itu. Iya, dia di depan banget loh. Oke, apakah dia masih mau coba ngasih surprise ke arah purple buff? Dan ini kayaknya Zaim nggak bisa join sih. Nggak, masalahnya kalau misalkan emang dia nungguin siapapun yang lewat ya, kayak purple buff belum jadi priority utama buat PS gak sih? Kecuali ya Alita. Ya ini Alita yang bakal coba untuk ngambil kayaknya nih. Ketahuan? Enggak, dicek doang. Ketahuan gak sih harusnya? Harusnya ketahuan. Oh, no! Dan PS bakal coba untuk menutup jalan pulang dari antara D dan juga Zaim. Ada Black di sana dan bahkan D-nya tershutdown sudah. Menjadi sebuah kesempatan untuk AI Esports dan keputusan yang begitu mahal untuk tidak langsung komit menuju ke arah Lord. Membuat akhirnya Todak mereka pincang tanpa adanya D dan merelakan Lord tanpa bisa dikontes harusnya. Wah, itu resiko yang sangat besar diambil oleh Todak ya. Dan tadi kita belum lihat juga nih shortcut dari Zaim ya. Nggak diambil kan, belum di copy. Dan ini bakal menjadi turning back moment untuk AI Esports bisa ambil Lord kelima dengan tanpa ada gangguan. Apa? Itu fatal banget kayak mid dan gold lane-nya. Iya, maksudnya tanpa shortcut ngelawan chip yang bisa muncul dimanapun. Agak berbahaya ya. Dan akhirnya ya mereka merasakan akibatnya mungkin dari terlalu beraninya juga. Tadi mau coba untuk ngasih trapping, tapi masalahnya yang trapping tuh damagernya semua. Kecuali mungkin ada sisi power lah kayak dari Gatot-kacanya atau dari Lukasnya juga. Dan ini bakal menjadi momen endgame sih harusnya. Harusnya ya, tapi ya 5 detik lagi menuju di Sempoi hadir kembali, mencoba membeli waktu yang banyak. Tapi reward completion Scorpion dari Zaim. Sempoi juga mengunci 3 member Precious Rat yang konek kena Momo, tapi hadir kembali di membuka heavy crossbow. Menjadi tanda bahaya kah? Fokus ke bagian base karena memang Lordnya sekarang coba untuk ditahan seorang diri oleh D. Tapi sepertinya minion masih terlalu banyak untuk bisa ditanggulangi dan ditahan meskipun 3 orang hilang. AI Esports
yang menyamakan keadaan. Wow, game yang sangat-sangat dramatis, late game power yang ternyata harusnya bisa dipegang juga tadi di